upload video mancing gue, karena kebetulan gue punya kesibukan lain di pekerjaan gue. Jadi bahkan sampai weekend saya nggak punya kesempatan untuk bisa beraktivitas mancing beberapa waktu belakangan ini. Sekitar 1,5 bulan saya nggak bikin video vlog. Tapi kali ini gue mau share sedikit ya, bagi yang suka, terutama bagi yang suka joran Bulsen ya, pecinta Bulsen seperti ini. Bulsen Zantetsu yang seri lain. Yang Predator 0,8 1,2 destroyer. Terus ini juga ada yang Zantetsu UL ya. Destroyer. Dan yang satu lagi XUL. Nah, kebetulan ada di video share saya ya. Jadi yang XUL dengan UL ini sudah pernah ngalamin patah karena kecerobohan saya ketika mancing. Ada ya, kalian bisa cek di salah satu video saya di short atau yang di video. Saya kebetulan setelah lempar umpannya kebetulan nyangkut di atap gitu ya, di westlet. Terus saya tarik benang PE nya tapi pakai joran. Nah, fatalnya itu waktu saya tarik, kebetulan jorannya itu kena kursi duduk yang bahannya dari semen ya. Jadi ketarik sampai bunyi kerak dan patah gitu ya. Ini jorannya. Sekarang joran ini sudah tinggal 170 cm ya. Cuman kalian tahu ya, panjang pertamanya kan 193 cm, sekitaran 603 ya, 63 ya, satu piece. Terus setelah patah sekitar 20 dan saya sesuaikan lagi, akhirnya jadi 170-an. Dan kalian tahu kalau ini awalnya joran UL gitu, dan lingkarannya juga menyesuaikan ya, karena bagian depan itu lingkar ujungnya itu sekitar ini bagian ini sekitar 1,6 1,5 lah milimeter. Akhirnya cari cara gimana supaya joran ini bisa seperti sedia kala. Akhirnya bagian blanknya ini saya bubut, teman-teman ya, saya bubut sampai di sini kalau nggak salah nih, dibubut biar kecil lagi jadi UL. Nah, sedikit sebelum saya masuk ke pembahasan lanjutan, saya kasih lihat ya ke kalian supaya jelas. Saya kasih lihat yang ini aja, yang XUL. Jadi sebenarnya joran Bulsen itu dia berani bilang ada backbone gitu ya, karena memang joran ini sudah ada lapisannya ya. Ini mengkilat nih, dia ada backbone-nya bagus, mau ditaruh di mana aja ringkatnya backbone-nya dia nurut. Nah, kebetulan jadi joran solid kalau menurut analisa saya ya, yang saya pelajari setelah saya dapat pengalaman dari bubut joran Bulsen, ini menurut saya ya yang solid khususnya untuk Bulsen. Jadi memang benar bagian dalam joran ini nih sebenarnya dia pakai solid karbon, tapi kemudian ditutupi pakai fiber ya. Makanya
dia bisa lentur, dan dia ada backbone karena kena fibernya ya. Jadi seperti cat mengkilat ini udah jadi satu. Andai di bagian ini saya rubah gitu posisinya, nggak seperti ini misalnya, nih nggak seperti ini, saya rubah ke sini misalnya, ini juga dia ke atas, ini misalnya saya sesuaikan gitu ya ke situ semua, maka dia akan nurut ya, karena backbone-nya 360 derajat. Oh ya, untuk sedikit intermezzo, kalau yang XOL ini kebetulan ringgatnya sudah saya ganti jadi 9 ring. Kalau yang 180 kan totalnya ada 8 ring ya, tapi ini saya ganti yang 9 ring. Di depannya ini berapa mili ya? Pokoknya yang ininya 1,2 mili, yang ini 4,5, ini 4,5, 4,5, 4,5. Terus ini yang 5, ini yang 6, ini yang 8, ini 16 mas. Ini ringkat 16, makanya kecil, jadi cocok buat XOL. Oke, balik lagi ya. Jadi kalian itu permasalahannya. Jadi dia ada backbone-nya. Tapi saya terkejut setelah dibubut yang UL ini backbone-nya hilang. Tuh, dia lari tuh. Harus disesuaikan lagi. Tapi kalau disesuaikan lagi otomatis bagian ini harus diubah kan. Nah karena one piece kan nggak mungkin ya, jadi saya biarkan aja. Dia masih asli tuh yang ini. Cuman udah ada saya cat. Yang ini udah enggak lari. Kalau lari itu dia. Nah, itu buat teman-teman yang punya joran bruiser sekiranya patah ya, berpikir 2 kali kalau kalian mau ngebut ya joran ini, karena otomatis kalian menghilangkan kandungan fibernya sehingga dia udah nggak jadi punya backbone 360 lagi. Backbone-nya udah atas bawah, jadinya seperti solid biasa. Jadi udah solid biasa, udah nggak ada campurannya. Ini yang ini benar-benar karbon. Mungkin yang bagian sini masih fiber nih. Nih bagian ini pasti seperti itu. Tuh, itu saya cukup menyesal, tapi ya mau gimana lagi, karena ini udah patah, saya nggak mungkin ganti lagi dengan ringkat gede. Lagi ini ringgatnya udah saya ganti pakai Fuji Alconet ya, dari sejak pertama beli, tapi sayangnya patah nih. Ini udah Alconet semua nih, yang frosted grey. Tuh. Jadi setelah saya bubut pakai mesin bubut, dibubut bagus gitu ya, otomatis cat awalnya yang mengkilap itu hilang gitu ya, dan akhirnya dia udah kena ke solid karbonnya masing-masing, sudah nggak ada campuran. Terakhir pas dibuat ringgatnya begini dia, tuh lari tuh, kalian bisa lihat ya, tuh lari tuh, kaku, dia udah jadi solid biasa ini. Rasa menyesal, tapi ya bagaimana, nggak apa-apa. Ini saya korbankan satu. Setidaknya teman-teman yang punya joran bruiser jadi punya informasi baru ya. Berhati-hati kalau jorannya patah, kemudian kalian ingin reparasi gitu ya. Ketika kalian mau sesuaikan dengan bentuk semula, misalnya dia tipenya L atau UL dan seterusnya, kalian mau sesuaikan, otomatis kalian sudah mengorbankan cat aslinya yang mengkilat itu. Jadi dia ada lapisan. Nah lapisan itu yang bikin dia backbone. Jadi jangan anggap bahwa ketika kalian bubut gitu ya, dia sama seperti semula. Ternyata tidak. Nah ini jawabannya gitu ya. Jadi kurang lebih itu informasi dari saya rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa jadi informasi buat kalian semua. Terima kasih sudah tonton video saya. Semoga saya bisa kasih informasi yang lain di kemudian hari untuk video-video yang lebih menarik.